Halo semuanya, di video kali ini mari kita sama-sama melihat chart dari Manta USDT dan melihat potensi dari Manta itu sendiri. Jadi langsung saja kita bisa lihat. Sebelumnya saya sudah membahas outlook dari Bitcoin USDT di video yang terakhir saya upload, di mana Bitcoin USDT kita bisa lihat market crypto mulai bergerak bullish seperti ini ketika ada terjadi perubahan pergerakan harga dari yang bearish jadi bergerak bullish. Nah, jadi roadmap kita seperti ini kira-kira, atau mungkin seperti ini. Nah, jadi di video terakhir kita sudah membahas potensi bullish market untuk crypto. Nah, berbekal dari bias bullish Bitcoin ini, saya melihat di Manta ini ada peluang yang menarik. Peluang pertama yaitu kita lihat dulu apa yang terjadi di Manta. Pertama kita bisa lihat dahulu Manta terjadi yang namanya false break atau bull trap atau liquidity grab atau sell on news atau sell on all time high. Jadi ketika price Manta menyentuh all time high, dia koreksi ke bawah dan terjadi pelemahan. Kemudian ketika Manta di sini, kita bisa melihat seperti itu. Kita bisa melihat di sini ada key level penting ya, Manta itu sendiri. Jadi ketika price gagal dan menembus support ini, di mana banyak sekali orang yang memikirkan ini adalah support yang kuat untuk daerah buy, ini menandakan banyak orang bikin stop loss ini dan ada liquidity. Seperti biasa, market move from liquidity to liquidity. Jadi, kita bisa lihat hal klasik terjadi sebelumnya, yaitu Manta breakdown. Nah, kita bisa lihat dari double top ini, sangat klasik untuk mencari target seperti ini. Dari double top, kita pindahkan ke neckline. Ya, jadi itu double top. Nah, dari target double top sendiri, kita bisa lihat targetnya sudah hampir kena dari target double top itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita tahu, market bergerak dari fase ke fase. Walaupun itu time frame-nya mungkin berbeda ya. Seperti di sini kita bisa melihat, sini ada distribusi, sini ada fear dengan bearish pattern, lalu di sini ada descending triangle. Namun apa yang terjadi ketika dia break descending triangle? Ketika dia break descending triangle, di sini, ekspektasi adalah price untuk melanjutkan pelemahan seperti ini. Minimal ya, minimal-minimal kalau kata minimal-minimal ya seperti ini. Namun apa yang terjadi? Kita bisa lihat, kemudian price kalau kita play di sini, dia ada penguatan dengan volume di sini, lalu break this high. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia break wick ini, setelah dia break this low. Jadi kita ada perubahan momentum secara daily chart. Nah, apa yang terjadi ketika kita memiliki variasi dari descending triangle, di mana descending triangle-nya itu fail? Artinya apa? Kemungkinan kita memiliki potensi false break seperti yang kita miliki di Manta sebelumnya. Jadi di sini ada false break. Oops, sebentar. Nah, di situ ada false break. Sini ada false break. Jadi kita bisa ekspektasikan, oke, kalau ini false break, kemungkinan dengan tesis market recovery, kita bisa prediksi mungkin ini bisa menjadi bottom dari Manta. Kenapa? Karena kalau kita mulai mencari dengan bias bullish dari market crypto itu sendiri, kita mulai menghitung elite wave
untuk 1, 2, 3, 4, 5, di mana lihat wave ini wave 3-nya, dan ini wave kelimanya. Dan kalau kita cross-check dengan menggunakan Fibonacci, kita bisa melihat antara menggunakan swing ini atau swing yang ini, seandainya ini swing 4, kita bisa melihat wave 5 bertepatan dengan Fibonacci warna merah. Sehingga kalau memang ini adalah recovery yang serius, Manta bisa jadi sudah menunjukkan potensi bottom untuk long term trend, dengan asumsi Manta ini memang koin yang bagus dan ada harapan untuk naik. Di satu sisi kita bisa melihat confluence atau alasan untuk naik. Alasan pertama adalah kita tahu di sini ada, jadi ini saya hapus dulu. Jadi di sini kita bisa melihat ada terjadi sebuah fair value gap ya. Jadi di sini ada semacam imbalance atau ruang hampa di sini. Nah, di mana biasanya ketika ada ruang hampa ada dua chance. Chance pertama ini bisa menjadi magnet untuk penarikan harga, dan yang kedua ini bisa jadi penegasan untuk sebuah trend bearish. Tapi ketika kita sudah memiliki situasi seperti ini, ketika price mulai break dari bearish channel atau descending triangle atau whatever itu yang terlihat, tergantung kalian melihatnya, kita bisa menilai oke, mungkin dadu ini atau bearish continuation untuk sementara sudah selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk skenario bearishnya kita bisa melihat skenario retest seperti ini. Di sini ada order block, sebelumnya di sini key level, lalu di sini ada key level juga, terus di sini ada key level dikit. Nah, jadi kita bisa juga memiliki skenario di mana price retest seperti ini, atau retest naik ke atas. Karena apa? Karena this is too early to judge. Cuman buat kalau memang ini koin ada harapan, balik lagi, this might be a very good level to buy ya. Kenapa? Karena ya prinsip dagang itu sederhana ya kan. Beli seperti di sini misalnya, beli di bawah, beli murah, jual di atas. Nah, sama. Sekarang untuk range Bitcoin itu sendiri, kita bisa lihat range-nya yang mana. Range-nya ya either ini. Nah, antara dia begini, antara dia mau melakukan pelemahan seperti ini, atau ya seperti ini. Jadi ini tergantung market berkehendaknya mana. Tinggal lagi, sepertinya saya lihat banyak orang yang holding Manta, kalau dicek datanya, atau kalau saya perhatikan di sosial media banyak ngebahas Manta. Jadi ya, I think memang secara tren ya untuk trading sendiri, long for now is very counter trend. Kenapa? Karena you can see the trend is bearish. But with macro outlook atau flow atau korelasi, kita bisa melihat ada chance kalau misalnya Bitcoin akan membuat market recovery seperti ini. Seperti ini. Ada chance kita akan melihat ketika Bitcoin-nya breakout ke atas, Manta ini akan bottoming. Jadi ketika indeks breakout, altcoin ini atau koin lain selain ini akan potensi bottoming. Jadi I think ini outlook buat Manta, balik lagi ya, we can be too early ya. Too early maksudnya di sini bisa jadi kita memiliki variasi seperti ini juga, di mana mungkin dia akan retest ke bawah lagi, atau mungkin malah fake sekali lagi, baru V-shape lagi ke atas dengan lebih kencang, atau kita ya bakal turun. Jadi balik lagi, analisa pun sudah mendalam analisa juga masih bisa salah ya. Makanya perlu mengatur risiko, sizing, money management, dan memperhatikan informasi perkembangan dari Bitcoin dan outlook makro. Dengan catatan kalau memang sanggup dan bisa ya untuk menganalisa market tersebut. So ya, I think itu untuk Manta sendiri. Dan satu lagi ya, kalau misalnya ini terjadi ketika ini breakout, nah
secara nggak sadar kita memiliki fase double bottom, di mana double bottom itu secara psikologis adalah polar reversal. Sama seperti di sini, kita punya double top, polar reversal. Namun di sini ada apa? Ada variasi di mana ada continuation di dalam reversal, major reversal atau big reversal. Jadi ya, untuk kita perlu juga memperhatikan volume di sini ya. Apabila ada tanda-tanda price action yang menjanjikan, kita juga bisa mencari entry di lower time frame untuk manta itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya kita masuk, kemarin saya ada sharing di komunitas Discord. Saya tidak perlu sebut nama Discord-nya, tapi kita bisa lihat di sini. Kemarin saya call untuk long di sini dengan catatan karena dia retest dari key level support ini ya. Jadi so far sih kita bisa melihat terjadi perubahan tren ya di sini. Dia sudah mulai bergerak naik sehingga di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia berhasil nge-break this high like this, kita bisa dengan confident bilang kalau tren di H4 sudah mulai bullish dan kita punya bias long term dari Bitcoin itu bullish, maka tinggal follow the trend dari H4 itu sendiri dan enjoy the ride sampai ke atas. Namun nggak menutup juga ada risiko kalau dia di sini ada order block ya. Ini ada order block. Nggak menutup kemungkinan juga terjadi manipulation ya atau liquidity grab ke bawah ini ke area 1,4 atau sampai 1,3 ini. Jadi ini masih bagian dari variasi ya, variasi dari manipulasi atau market price action ya. Tinggal lagi bagaimana cara kita mengimplementasikan bullish bias dari manta atau market crypto yang sudah kita analisa kemarin atau sebelumnya di video yang terakhir. So ya, jadi I think that's all. Jujur memang video ini kurang ini ya, kurang terstruktur. Cuman I try to share the message kalau I think kalau memang Bitcoin itu yang tadi saya jelasin, kalau memang Bitcoin mau bullish alias market crypto mau bullish, I think we already have the potential bottom signal for manta. So ya, bukan aja kan beli, hanya sharing informasi, sharing analisa juga. Kalau kamu punya analisa yang berbeda, silakan share di kolom komen. I will check and reply to your comment. Kalau ada yang, memang pasti ada yang kurang ya. Mulai dari Fibonacci, atau mungkin trend, atau order flow, atau trend line, whatever. Orang punya taste-nya masing-masing ya. That's why kalau ada yang mau dikomentar atau yang mau tukar pendapat, silakan komen di bawah. We will talk, we will discuss, and kalau kalian suka dan mengerti atau terbantu dengan analisa ini, silakan like atau bagikan ke teman kalian yang juga butuh. Dan ya, kalau nggak suka, dislike. Kalau ada koin yang mau di review atau dianalisa, feel free komen di bawah. I will try to make one video every day about crypto. And kalau kalian juga punya saran untuk channel ini, feel free untuk share. And I will more than happy to help. So yeah, thank you all. Until next video.